Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian variabel. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah kelas dengan nama variabel. Cara pembuatannya sama dengan cara membuat kelas data type tadi. Jadi, apa itu variabel? Anggap saja variabel itu adalah sebuah botol. Botol itu kan kita bisa berikan isi berupa air, pasir, udara, lumpur, atau apapun itu. Selama kapasitasnya muat. Nah, jadi variabel itu konsepnya mirip seperti itu. Jadi variabel adalah suatu wadah yang dapat digunakan untuk menampung suatu nilai. Di mana nilainya ini bisa jadi merupakan inputan dari user maupun nilai yang telah diinisialisasi oleh programmer ketika deklarasi variabel tersebut. Untuk nilainya, variabel itu bisa berganti-ganti. Maksudnya gimana? Jadi misalkan ketika pertama kali inisialisasi deklarasi variabel, nilainya 1 misalkan. Tapi seiring berjalannya program, nilai 1 ini akan berubah menjadi 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya misalkan. Itu bisa terjadi kalau misalkan menggunakan variabel. Jadi anggap saja variabel adalah suatu botol yang tanpa tutup atau botol yang terbuka. Sehingga kita akan mudah mengganti nilai di dalamnya atau dengan mudah mengganti isinya. Kemudian cara deklarasi variabel yaitu dengan cara pertama kita butuh yang namanya tipe data. Kemudian spasi nama variabelnya. Itu kalau misalkan kita tidak menginisialisasikan langsung nilai dari variabel. Tapi kalau misalkan kita ingin langsung inisialisasi ketika deklarasi variabel, kita cukup menambahkan sama dengan value-nya atau nilai awalnya. Kemudian setelah itu ada yang namanya konstanta. Nah, kalau misalkan variabel tadi adalah botol yang terbuka, konstanta adalah botol yang tertutup, sehingga kita akan sulit mengganti isi yang ada di dalamnya. Jadi konstanta itu sama-sama sebuah wadah yang ada nilai di dalamnya, tapi nilainya itu tidak bisa diganti. Kecuali kalau misalkan kita langsung menggantinya di lokasi deklarasi si konstanta tersebut. Untuk cara deklarasinya, hampir mirip dengan cara deklarasi variabel, hanya saja di depan tipe data itu perlu ditambahkan keyword final. Seperti itu. Itu untuk konstanta. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita membuat nama untuk suatu variabel atau konstanta. Jadi di Java itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika kita menuliskan nama variabel atau konstanta. Tapi di sini saya hanya akan menekankan di 2 poin saja. Yang pertama adalah nama variabel itu harus deskriptif. Maksudnya gimana? Jadi kan misalkan gini, suatu ketika kita disuruh untuk membuat suatu program. Misalkan programnya adalah untuk menyimpan suatu nilai yang merepresentasikan nilai balok atau panjang balok. Di sini misalkan 10 itu merupakan representasi dari panjang balok. Nah, di sini kita membuat suatu variabel. Ada 2 variabel di sini kita bandingkan. Yang pertama, kita menamai variabelnya dengan nama PB, di mana kita sebagai programmernya akan paham di mana P adalah mewakili panjang dan B adalah balok. Dan yang kedua menggunakan panjang balok. Nah, dari kedua hal ini atau dari kedua cara deklarasi ini, orang lain yang membaca kode kita akan lebih paham dengan deklarasi yang kedua, yaitu dengan nama panjang balok. Karena apa? Ini nama yang deskriptif atau lebih mudah dipahami oleh orang yang tidak menulis kode tersebut. Sedangkan ini hanya akan mudah dipahami oleh orang yang menuliskan kode tersebut. Atau bahkan orang yang menulis kode tersebut pun akan lupa kalau misalkan beberapa hari kemudian tidak memegang kode lagi. Oleh karena itu akan disarankan atau lebih baik menggunakan nama variabel yang deskriptif agar ketika kita membaca ulang kode kita itu kita akan paham apa maksud dari variabel ini. Seperti itu. Kemudian yang kedua menggunakan metode camel case. Maksudnya gimana? Jadi metode camel case ini akan
digunakan ketika nama variabel itu terdiri dari lebih satu kata. Misalkan di sini contohnya adalah tinggi badan. Tinggi badan ini kan terdiri dari dua kata, yaitu tinggi dan badan. Nah, untuk huruf pertama, di kata pertama itu menggunakan lowercase atau huruf kecil. Sedangkan untuk huruf pertama di kata kedua itu menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Dan kedua kata ini tidak perlu diberikan spasi, underscore, atau apapun itu. Cukup dua kata ini digabung menjadi satu, hanya saja huruf pertama di kata kedua ataupun kata selanjutnya itu diganti menggunakan huruf kapital. Seperti itu. Baiklah, kita coba untuk implementasi. Jadi di sini saya akan membuat sebuah variabel dengan tipe data byte. Misalkan namanya var byte supaya deskriptif sama dengan 127. Nah, dia tidak error. Kenapa? Karena 127 itu masih di dalam jangkauan tipe data byte. Tapi kalau misalkan kita ganti menjadi 128, dia akan error. Ini ada garis bawah merah. Di sini tulisannya adalah require type byte. Jadi dia itu perlu tipe data byte, tapi kenapa malah diberikan tipe data integer? Seperti itu. Jadi akan terjadi error kalau misalkan kita memasukkan nilai yang di luar jangkauan tipe datanya. Kemudian kita coba long, var long. Nah, long ini perlu perlakuan khusus. Kenapa? Jadi ketika kita memasukkan suatu nilai yang berupa bilangan bulat, Java itu akan mengidentifikasi secara default bahwa tipe data input tersebut atau nilai tersebut adalah sebuah integer. Jadi kita perlu menambahkan sesuatu supaya Java itu tahu bahwa nilai ini adalah nilai dari variabel yang bertipe data long. Jadi misalkan 127, terus di belakangnya kita perlu menambahkan huruf L. Seperti ini. Maka Java akan tahu bahwa ini adalah nilai yang akan disimpan di variabel dengan tipe data long. Kemudian double var double misalkan 1,2. Itu untuk double. Jadi biasa saja cuma perlu koma. Kemudian float. Nah, untuk float ini hampir mirip dengan long. Jadi secara default Java itu ketika mendapatkan nilai yang koma-koma atau desimal, dia akan dianggap sebagai double. Sedangkan float kan nilainya di bawah kapasitas double. Jadi kita perlu menambahkan sesuatu supaya Java itu tahu bahwa nilai ini akan disimpan di variabel dengan tipe data float. Jadi misalkan 1,2 perlu ditambahkan huruf F di belakangnya. Maka Java akan tahu bahwa nilai ini akan disimpan di suatu variabel dengan tipe data float. Kemudian char. Var char. Nah, cara menginisialisasikan nilai ke atau cara mengassign nilai ke variabel dengan tipe data char itu kita perlu menggunakan ketik 1, kemudian masukkan nilainya. Nah, ini. Sedangkan untuk string var string itu menggunakan petik 2. Jadi, kalau misalkan terbalik, misalkan char kita menggunakan petik 2, dia akan error karena petik 2 itu akan dianggap sebagai suatu string. Begitupun kalau misalkan petik 1. Petik 1 itu akan dianggap sebagai karakter atau char. Kemudian terakhir ada boolean. Variable. Boolean udah cukup, true atau false cukup. Kemudian kita masuk ke konstanta. Jadi final, misalkan kita ingin membuat konstanta tentang pi. Pi kan double karena dia koma. Double pi. Nah, seperti ini bisa.
Kemudian kita baru inisialisasi di baris selanjutnya, misalkan I sama dengan 3,14. Ini bisa. Atau misalkan kita langsung inisialisasi di sini juga bisa. Tapi ini harus dihilangkan. Karena apa? Ini ada peringatannya. Cannot assign a value to final variable p. Jadi diberitahu bahwa kita tidak bisa mengassign ulang nilai di variabel yang memiliki keyword final. Seperti itu. Ini perlu dihapus. Tapi kalau variabel yang biasa kita bisa mengassign ulang nilainya. Misalkan yang per byte misalkan. Per byte kan nilai awalnya itu adalah 127. Misalkan kita ganti menjadi 12. Dia ada error. Karena apa? Karena dia adalah variabel, di mana variabel adalah botol yang terbuka. Sehingga kita dengan mudah mengganti isinya. Seperti itu. Mungkin untuk materi tentang variabel cukup sekian. Setelah ini kita akan belajar mengenai input dan output di